Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel, that is Fauzia Rahman. Nah, untuk video kali ini aku akan sharing kepada teman-teman Kamjar semuanya, teman-teman kampus mengajar, tentang beberapa program literasi yang bisa dimanfaatkan ketika kita sedang bertugas. Nah, kebetulan teman-teman, aku merupakan salah satu alumni mungkin ya, alumni kampus mengajar angkatan 5, dan kebetulan aku ditempatkan di Cianjur Selatan, yaitu di SDN Pasir Kupa. Nah, untuk beberapa program literasi yang bisa kita terapkan di tempat penugasan ya, yaitu yang pertama, yaitu pembiasaan literasi atau pembiasaan membaca 15 menit sebelum KBM. Nah, jadi sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, peserta didik atau kelas yang kita masuk, kita ajar gitu ya, mereka membaca buku, apapun buku itu, entah kita menugaskan untuk membawa buku atau mungkin memanfaatkan buku yang udah ada di perpustakaan seperti itu. Nah, jadi 15 menit sebelum KBM itu kita membaca dulu, terserah peserta didik ingin membaca pelajaran, cerita atau apapun itu, karena tujuan dari program ini yaitu membiasakan anak-anak untuk suka pada membaca gitu, pada literasi seperti itu. Nah, mungkin itu untuk untuk hariannya gitu. Jadi ketika kita ada masuk kelas atau apapun itu, nah ini bisa bekerja sama dengan para guru di sekolah gitu untuk menerapkan pembiasaan membaca 15 menit sebelum KBM. Nah, selain itu juga teman-teman bisa dimanfaatkan atau diagendakan gitu setiap 1 minggu sekali. Nah, untuk 1 minggu sekali ini kegiatannya akbar. Jadi bukan hanya di dalam kelas gitu. Kan kalau di dalam kelas itu cuman setiap hari sama gurunya gitu ya, atau oleh kita. Nah, kalau kegiatan akbar ini kita bisa mengumpulkan anak-anak di aula gitu, atau di tempat yang memungkinkan. Nah, itu semua kita kondisikan. Nah, di sana kita membaca bareng-bareng gitu. Entah itu sistemnya gitu ya. Sistemnya kita yang membaca dan anak-anak yang yang mendengarkan, ataupun kita misalnya menonton satu cerita yang ada di buku gitu. Pokoknya kegiatannya apapun itu supaya anak-anak itu nggak jenuh gitu, nggak boring. Jadi mereka motivasi untuk membacanya itu, untuk literasinya meningkat. Karena literasi ini teman-teman bukan hanya sekedar membaca aja gitu. Tidak hanya selalu melulu tentang membaca buku. Literasi itu enggak, sangat luas gitu, termasuk salah satunya kita literasi kondisi gitu, kayak mengamati, dan itu juga mungkin salah satu bentuk dari literasi. Nah, untuk program yang kedua yaitu literasi teknologi. Nah, seperti yang aku katakan tadi teman-teman, literasi itu tidak hanya tentang membaca buku. Nah, untuk program yang kedua ini literasi teknologi, dan pasti peserta didik ini mereka akan senang ketika kita mengajarkan suatu hal yang baru. Dan teknologi ini bagi anak usia dasar itu mereka sangat langka ya, sangat jadi ketika kita mengajarkan mereka itu antusias gitu. Nah, ini juga dapat membantu program sekolah. Kalau nggak salah di sekolah itu ada yang namanya AKM teman-teman, Asesmen Kenaikan Kelas ya, kalau tidak salah seperti itu. Nah, ini program ini bisa membantu juga untuk para peserta didik ketika AKM tidak terlalu bingung gitu, harus gimana, ini apa gitu. Program yang ketiga yaitu pembuatan alat peraga. Nah, pada saat penugasan kebetulan aku membuat alat peraga, namanya itu Box Magic. Nah, ini dokumentasinya ya teman-teman. Nah, Box Magic ini, atau ya Box Magic namanya sih, aku ngasih nama Box Magic. Nah, ini sangat membantu peserta didik kelas bawah,
terutama bagi para peserta didik yang memang belum bisa membaca. Nah, kegiatan menggunakan box magic ini sangat meningkatkan semangat gitu. Jadi anak-anak tuh nggak bosen kalau belajar dari buku kan emang udah biasa. Nah, kalau menggunakan box magic ini mereka sangat suka gitu ya. Nah, untuk box magic itu sendiri kita bisa buat ya teman-teman, kalau emang teman-teman mau seperti aku buat box magic itu dari kertas bukan, dari kardus. Nah, jadi itu dari kardus ya teman-teman, box magic itu dari kardus. Nah, oke. Untuk program selanjutnya yaitu ada kereta cita-cita. Nah, kereta cita-cita ini kita mengenalkan kepada peserta didik untuk memiliki cita-cita yang tinggi dan harapan-harapan yang panjang. Nah, kereta cita-cita ini kita buat dari kertas juga ya teman-teman, kertas berwarna. Dan itu kita bagikan kepada setiap peserta didik. Kemudian setelah mereka menuliskan cita-cita mereka dan harapan-harapan mereka, kita tempel di dinding. Nah, tujuannya kenapa kita tempel di dinding? Itu supaya peserta didik bisa membaca gitu, bisa membaca ulang setiap cita-cita mereka, setiap harapan mereka. Dan sepertinya ini bisa meningkatkan motivasi mereka dalam untuk terus belajar gitu, menggapai cita-cita. Nah, jadi seperti itu. Untuk program selanjutnya, program yang kelima berarti ya. Nah, program yang kelima yaitu wall information, pembuatan wall information atau mungkin kita bisa sebut dengan mading. Nah, ini mungkin sudah terdapat juga sekolah yang memang udah ada madingnya. Dan kalau misalnya ada sekolah yang memang belum terdapat mading, nah ini bisa menjadi salah satu program kita yaitu pembuatan mading. Nah, di mading itu sendiri teman-teman bisa isi dengan sekreatif mungkin gitu ya, dari hasil tulisan anak-anak, hasil gambar anak-anak, atau mungkin ada juga tulisan-tulisan dari kita, dari para guru gitu, dan yang setiap minggunya itu disetorkan gitu atau ditempel. Jadi setiap minggunya itu yang isi dari mading itu sendiri berbeda-beda teman-teman. Nah, untuk program selanjutnya yaitu ada bimbingan khusus. Nah, program bimbingan khusus ini khusus untuk peserta didik yang belum bisa membaca, entah itu di kelas bawah atau di kelas tinggi, teman-teman. Nah, ini bisa diagendakan, dijadwalkan setiap pulang sekolah atau setiap jam-jam yang memang memungkinkan teman-teman laksanakan program ini. Nah, kebetulan pada saat itu aku agendakan setiap pulang sekolah, dan ada juga beberapa anak yang sore-sore itu main ke posko, ke tempat kita gitu untuk belajar membaca. Nah, seperti itu. Nah, setiap program ini teman-teman tidak akan terlaksana tanpa adanya kerjasama dan koordinasi bersama tim kita dan seluruh pihak sekolah. So guys, mungkin itu aja yang bisa aku sharing ke teman-teman. Semoga apapun yang aku ucapkan itu dapat bermanfaat untuk semuanya, terutama untuk mahasiswa Kamjar. Semoga yang sedang bertugas untuk sehat selalu dan semua programnya lancar. Dan teman-teman, jangan lupa untuk selalu support aku dengan cara like, comment, dan subscribe. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih sudah menonton. Love you all.